Halo teman-teman, salam kenal, saya Michael. Di video kali ini ada yang baru. Sebelum ke videonya, yuk support terus channel Michael dengan subscribe, like, komen, dan share. Di video kali ini, aku mau menceritakan pengalaman horor yang aku alami sendiri. Semoga teman-teman suka dengan cerita pengalaman horor yang aku alami. Langsung saja ke ceritanya. Kejadian pertama terjadi sekitar 15 tahun yang lalu pada saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya kelas 5. Saya bersekolah di salah satu sekolah di kota yang berada di Sumatera Utara. Di kejadian tersebut terjadi di sore hari. Sebelumnya tidak ada perasaan atau rasa ketakutan atau merinding sama sekali. Jadi di saat itu jam pelajaran sedang berlangsung. Kebetulan kelas saya berada di lantai 2. Jadi saya duduk di sudut bagian belakang, dan di samping kanan saya itu ada jendela yang cukup besar dan langsung melihat ke lantai 1. Jadi kejadian tersebut lagi asik-asiknya mendengar guru sedang menjelaskan pelajaran tanpa ada perasaan apapun. Tiba-tiba saya tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit, tidak bisa melakukan apapun, dan dari samping kanan saya lewat sosok hitam besar dan cukup menyeramkan. Terjadi beberapa menit dan kejadian setelah itu saya lupa. Benar-benar tidak bisa gerak, ketakutan, dan tidak bisa lakukan apapun. Itu kejadian yang masih saya ingat sampai sekarang. Selanjutnya kejadian kedua yang saya alami masih di tempat yang sama, di sekolah yang sama yang berada di salah satu kota di Sumatera Utara. Kejadian itu sekitar 5-6 tahun setelah kejadian pertama. Di situ saya menyaksikan langsung dengan mata kepala saya 3 orang mengalami kesurupan. Di situ benar-benar bingung, panik, karena di awal nggak pernah melihat langsung kejadian seperti itu. Jadi ada 3 teman saya, kebetulan beda kelas. Jadi itu kejadian sekitar SMA kelas 2. Jadi di SMA kelas 2 itu ada kurang lebih 4 kelas. Jadi dia beda kelas dengan saya. Jadi kebetulan itu pada saat itu pergantian jam pelajaran dari jam pelajaran olahraga ke pelajaran lain, saya lupa. Jadi kejadian tersebut memang sebelumnya saya tidak tahu pasti kejadiannya seperti apa. Kejadian pada saat itu di gedung olahraga mereka terjadi gangguan atau kejadian cukup aneh. Jadi pada saat mereka mau melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, jadi mereka harus berganti pakaian. Pada saat mereka mau ganti pakaian, 3 teman saya tersebut pingsan di kamar mandi. Jadi satu sekolahan panik. Dan kejadian itu pada saat hari pertama saya tidak tahu detail kejadiannya seperti apa. Selesailah di hari pertama itu, berlanjut ke hari kedua. Jadi pada saat pagi hari kebetulan salah satu dari yang kesurupan itu abangnya merupakan teman sekelas. Jadi kejadian pada saat keesokan paginya sudah merasa tidak ada kejadian apapun, mungkin sudah berjalan seperti biasanya. Tetapi pada pagi hari itu saya bertemu dengan abangnya berpas-pasan pada saat mau masuk sekolah. Jadi di situ juga ada adiknya yang semalam mengalami kesurupan. Jadi tanpa ada kecurigaan, ada perasaan, ada pertanda apapun, tiba-tiba
di pagi hari itu, di hari kedua, adik dari teman saya itu pingsan kembali. Jadi pingsan di depan saya dan abangnya. Dari situ kita berdua panik. Kebetulan sekolah masih sepi, jadi saya dengan abangnya menggotong yang pingsan tadi menuju ke ruangan BP. Jadi ruang BK lah yang teman-teman ketahui. Jadi di ruang BK tersebut kita berusaha untuk membangunkan dia. Pada saat kita berusaha membangunkan dia tiba-tiba menjerit, histeris, dan bisa dibilang teman saya itu tidak terlalu tinggi, kecil orangnya, dan secara logika orang yang cukup kecil itu tidak berat lah ya. Pada saat kejadian itu teman saya itu tiba-tiba jadi berat banget. Kita berdua tidak sanggup menanganinya. Kebetulan di saat itu ada guru BK yang kebetulan orang rohaniawan. Jadi dibantulah ada teman lain yang datang ke ruangan BK untuk memegangi teman kita yang sedang kesurupan. Jadi kejadian itu benar-benar, dan masih ingat banget dialog yang disampaikan teman kita yang kesurupan itu seperti ini anak saya, bukan anak kalian. Jadi kita bingung apa maksudnya dari itu. Jadi berulang-ulang saya ingin anak ini mati di tangan saya. Anak ini bukan anak Tuhan. Wah, gimana? Di situ benar-benar mencekam, serem banget di ruang BK itu, sampai terjadi cakar-cakaran dari kesurupan teman kita yang kesurupan. Jadi berat banget semua. Kejadian tersebut terjadi cukup lama, sekitar 1 jam atau 2 jam. Kita berusaha berdoa, membacakan apapun itu untuk berusaha mengeluarkan roh yang masuk ke badan teman kita tersebut. Selang berapa lama tiba-tiba dia tenang dan bangun. Teman kita tersebut itu minta diantar ke kamar mandi. Jadi pada saat kita antar ke kamar mandi, mungkin dia belum sempat untuk buang air atau apa, pingsan kembali. Jadi kebetulan teman kita itu cewek, jadi kita mau nggak mau masuk ke kamar mandi cewek dan mengangkat teman kita kembali ke ruang BK. Jadi kejadian tersebut pada saat kita kembali berusaha untuk membangunkan teman kita itu, kembali dia histeris, jerit-jerit, dan di situ tiba-tiba dia berubah, yang katanya mengaku sebagai dewa matahari. Jadi di situ ngomong suaranya cukup berat, berubah suaranya yang harusnya dia cewek, tetapi suaranya menjadi seorang laki-laki dan cukup berat dengan dialog yang sama seperti yang tadi. Jadi cukup menyeramkan. Seperti ini anak saya, anak ini harus mati di tangan saya. Cukup dibuat ketakutan, dan pada saat itu kita cukup capek untuk berusaha mengeluarkan roh tersebut keluar kembali. Jadi selang berapa lama, cukup lama juga, hampir 1 jam lebih, tiba-tiba dia pingsan kembali dan bangun. Dan di saat itu kita mengira dia sudah kembali normal, tidak kesurupan lagi, sudah sehatlah kembali. Tiba-tiba teman kita tersebut pingsan lagi. Jadi kejadian kesurupannya itu berkali-kali, dari hari pertama dilanjut ke hari kedua. Di hari kedua itu dia kesurupan hampir tiga kali, dan yang terakhir itu cukup membuat aku shock sampai sekarang. Kejadian tersebut dia mengaku sebagai Dewi Kuan Im.
Jadi dia duduk bersila, bergaya seolah-olah seperti Dewi Kuan Im yang benar-benar berwelas asih. Di situ dia menyampaikan rupanya ada sesuatu yang dialami keluarganya. Jadi mungkin itu saya tidak bisa sampaikan, tapi kebetulan saya yang beragama Buddha sering mendengar orang sangat susah, bahkan orang yang tidak terpilih tidak bisa masuk. Mungkin saya nggak tahu dia ada hubungan apa atau apa terjadi seperti itu, dan yang terakhir kali roh yang berada di dalam tubuhnya keluar dengan begitu mudahnya. Seingatan saya, kejadian kesurupan tersebut terjadi sampai di situ, dan setelah itu kejadiannya saya sudah lupa. Jadi berawal dari pingsan di kamar mandi, kejadian hari pertama, kedua, mengalami sekitar 3 kali kesurupan, dan itu benar-benar masih saya ingat sampai sekarang. Dan kejadian yang terakhir yang saya sampai sekarang masih ingat banget, itu kejadian mungkin di tahun yang sama, di kejadian kedua. Itu pada saat itu saya pulang sekolah membantu kakak saya buka salah satu gerai makanan di kota berada di Sumatera Utara itu. Jadi kejadiannya seperti kejadian pertama kedua, saya tidak ada perasaan apapun, merinding atau apapun, tidak ada. Jadi kejadian itu saya tinggal di salah satu rumah yang berada di kota tersebut. Jadi di malam itu biasanya di sekitar jam 10 malam saat saya baru pulang dari berjualan makanan di gerai tersebut, saya pulang ke rumah, beres-beres, bersih-bersih. Pada saat akan istirahat, saya melihat pintu jendela di lantai 2 saya yang menghadap belakang ada balkon belum ditutup. Jadi biasanya pada saat jam-jam tersebut sudah ditutup. Jadi kejadian malam itu pintu sudah dalam keadaan tutup, tapi jendela belum tertutup. Jadi saya tanpa ada perasaan apapun, tidak ada rasa merinding atau apapun, saya berjalan ke jendela tersebut dan bermaksud tujuan untuk menutup jendela. Jadi pada saat akan menutup jendela tersebut, saya melihat sosok laki-laki, badan berlumuran luka bakar, berdarah, dan yang hanya kelihatan itu kepala ke badan. Jadi posisi depan itu jendela, badannya menghadap ke pintu rumah tetangga, tapi kepalanya melihat ke dalam. Jadi mukanya penuh dengan luka bakar dan berlumuran darah, tapi badan ke bawah, tangan dan kakinya tidak ada kelihatan apapun. Saya terdiam sejenak dan melihat sosok itu sangat menyeramkan. Setelah berapa detik, saya punya kesempatan untuk tutup jendelanya dan lari ke kamar, tarik selimut dalam tutup. Dan itu kejadiannya cukup cepat, tapi sosok yang saya lihat itu benar-benar jelas dan saya masih ingat banget sampai sekarang. Dan ketiga kejadian tersebut yang saya alami, dan untungnya sampai sekarang tidak ada kejadian horor apapun lagi. Mungkin setelah ini teman-teman yang ingin membagikan pengalaman horornya, ingin cerita pernah melihat sosok apapun atau cerita apapun, boleh kirim ke email. Saya akan cantumkan di sini dan di kolom deskripsi. Teman-teman boleh cerita dan kirim cerita teman-teman di email maupun DM di Instagram juga boleh.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, sudah mendengar cerita saya sampai akhir. Semoga teman-teman suka, dan jika teman-teman suka boleh support terus dengan subscribe, like, komen, dan share. Saya tunggu cerita dari teman-teman. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.